Ini serem banget. Di wajah cewek ini tiba-tiba muncul benjolan aneh. Pas disentuh, benjolannya gerak dan ada rambutnya. Dia coba cabut rambut yang keluar dari situ, tapi ternyata itu bukan rambut, melainkan tentakel. Seketika ribuan laba-laba keluar dari benjolan dan nutupin mukanya. Si cewek panik. Adiknya dan teman-temannya coba nolongin dengan mukulin laba-laba, tapi percuma. Sampai akhirnya adiknya nyiram air seember ke dia dan ajaibnya laba-laba itu akhirnya langsung kabur. Dia pun selamat. Cewek ini hobi banget pakai filter. Dia dapat pacar online berkat beauty cam. Tapi pas cowoknya ngajak ketemuan, dia panik, takut ketahuan muka aslinya penuh jerawat. Dengan waktu cuma 2 hari, dia mati-matian cari cara buat nyembuhin jerawatnya. Pas lagi scroll, dia nemu sebuah aplikasi yang ngeklaim bisa ngilangin jerawat dalam sekejap. Tanpa pikir panjang, dia langsung coba. Ajaibnya, jerawatnya beneran hilang di kamera dan aslinya. Cewek ini seneng banget sampai pamer ke temennya. Tapi temennya cuma nyengir karena dia tahu sombongnya cewek ini bakal jadi bumerang. Dan bener aja, pas cowoknya tiba-tiba datang buat ngasih kejutan, si cewek buru-buru buka aplikasi buat ngilangin jerawat terakhirnya di wajahnya. Malah gak sengaja ngehapus mulutnya. Untungnya ada tombol yundo. Setelah rapiin semuanya, dia pun pergi kencan. Masalahnya dia lupa HP-nya di rumah. Temennya yang iseng langsung buka aplikasinya dan tanpa ragu ngehapus mulut si cewek lagi. Gak cukup sampai situ, dia juga hapus mata, hidung, sampai semua fitur wajah si cewek. Puas dengan hasilnya, temennya cuma nyengir dan gak tahu gimana nasib si cewek. Jangan pernah meremehkan badut kalau nggak mau jadi mainannya. Pria ini cuma nyeletuk gak seru pas nonton pertunjukan badut. Tiba-tiba si badut nyamperin dia. Pria yang sombong ini malah ninggalin tanpa bayar. Padahal buat si badut itu sama aja kayak nonton video tanpa nge-like. Badutnya gak tinggal diam. Dia hadang pria ini, tunjukin kotak uang. Tapi pria ini ngeles, bilang gak bawa duit. Dia coba kabur, tapi dia kayak nabrak tembok tak kasat mata. Pas nengok ke belakang, si badut udah senyum licik. Si pria panik, marah, maki-maki. Tapi tiba-tiba tubuhnya gak bisa gerak. Si badut tarik lengannya, keluarkan pisau dari ketiak. Lalu pria ini pun dia habisin. Setelahnya jam tangan pria itu dia ambil, terus dia pergi dari sana. Ini ngeri banget. Tiba-tiba tangan seorang pria perlahan menghilang, tapi dia sendiri nggak sadar. Yang lihat cuma pria ini. Awalnya pria ini ngira matanya salah lihat, tapi pas dia gosok-gosok matanya, beneran tangan pria itu lenyap. Tapi dia diam aja dan pura-pura nggak tahu. Pas malam tiba, pria ini nggak sengaja nabrak seseorang. Dia buru-buru minta maaf. Tapi pas nengok, lah itu kan pria tadi yang di dalam mobil. Bedanya sekarang lengannya udah hilang sampai ke leher. Penasaran, dia ngikutin pria itu. Dan makin lama tubuhnya makin transparan. Sampai akhirnya pria itu nggak sengaja kena tabrak dan meninggoy. Si pria akhirnya sadar kalau tubuh seseorang mulai memudar. Itu tandanya mereka nggak bakal selamat sampai besok. Yang lebih serem, dia sendiri bisa ngerasain hari terakhir orang-orang itu. Bunga kecil ini bukan bunga biasa. Dia ngelirik celana merah seorang cewek, terus mulutnya komar-kamit kayak mau makan sesuatu. Pas lihat pemiliknya lagi nggak fokus, dia langsung buka mulut lebar-lebar, siap gigit. Untung aja pemiliknya sigap nutup mulut si bunga dan buru-buru bawa pulang. Jadi, beberapa hari sebelumnya, pria ini nemuin bunga ini pas belanja stok barang. Bunga ini unik banget, bahkan bisa sapa orang. Karena penasaran dia beli buat bosnya. Tapi begitu bosnya pergi, bunga itu langsung layu. Si pria nyoba nyiram, tapi nggak ngaruh sama sekali. Pas lagi panik, tangannya keiris. Refleks dia isap lukanya. Tiba-tiba dia dengar suara. Lah kok bunga yang tadi mati malah kayak ngambil sesuatu. Dia coba pegang, hampir digigit. Tapi pas pria ini sodorin tangannya yang berdarah, bunga itu malah semangat. Tapi anehnya, kalau tangannya nggak berdarah, si bunga cuek aja. Demi nyelamatin bunga itu, si pria peras beberapa tetes darahnya buat kasih makan. Tapi begitu dia pergi, sesuatu yang mengerikan terjadi. Bunga itu tiba-tiba berubah drastis tinggi. Wah, bunga apa ya ini? Pria ini merawat tanaman yang bisa hidup dan ngomong, tapi suka haus darah. Karena takut, mau gak mau si pria harus cari makhluk hidup yang bisa dimakan bunga ini. Tapi karena bunga ini gak sabaran nunggu, bunga ini malah nelpon pacarnya si pria. Si wanita langsung kena jebakan. Begitu nyampe, si wanita malah ditelan hidup-hidup. Pas si pria balik, si wanita udah tinggal tangannya doang yang kelihatan. Si pria nekat buka paksa mulut bunga itu, tapi si wanita udah gak bisa diselamatin. Bunga itu lalu ngancem si pria buat kasih sesuatu. Dengan berat hati, si pria nurut. Sejak itu bunga kecilnya mulai berkembang biak dan gak lama seluruh kota jadi punya masing-masing satu bunga predator ini dan akhirnya bunga itu menghancurkan satu kota ini.
Pria ini melihara bunga yang bisa ngomong, tapi anehnya bunga itu nggak minum air sama sekali. Sampai akhirnya pas si pria luka, bunga itu langsung ngelunjak minta darah. Begitu kena tetes darah, dia tumbuh secepat kilat sampai potnya jebol. Nggak berhenti di situ, tiap hari si pria terus kasih darahnya sampai tangannya penuh luka dan badannya makin lemas. Besoknya bunga itu udah setinggi 2 meter dan bikin toko bunga majikannya laris manis. Tapi si pria jadi kurus kering, darahnya hampir habis, sementara si bunga makin rakus. Sampai suatu hari bunga itu tiba-tiba bisa ngomong. Pria ini coba kasih daging, tapi si bunga cuma mau darah manusia. Biar nggak rugi, si bunga nawarin kesepakatan, kasih 1 orang buat dimakan dan dia bakal ngabulin 1 permintaan. Pria ini langsung kepikiran cewek yang dia taksir, yang sering disiksa pacarnya. Pikirannya makin edan, kasih pacarnya cewek itu ke bunga, terus dapetin si cewek. Tapi begitu rencana jalan, si bunga malah nambah syarat, gak ada pilihan lain, si pria nurut. Sayangnya aksi itu ketahuan bosnya. Si bos langsung ngancem bakal laporin si pria ke polisi kalau nggak kasih si bunga ke dia. Tapi sebelum sempat ngelapor, si bunga malah buka mulut lebar-lebar dan nasib si bos pun jadi santapan si bunga. Ini serem banget. Ada celana jeans horor yang bisa ngejerat pemakainya sampai game over. Jadi cewek ini beli jeans di toko, tapi pas dipakai celananya malah makin kenceng dan gak bisa dilepas. Akhirnya dia tewas kecekik celananya sendiri. Aneh banget, celana itu bisa bersihin TKP seolah gak ada kejadian apa-apa. Pegawai toko yang masuk malah kena hipnotis, coba pakai celana itu juga, dan nasibnya sama, game over. CCTV toko nangkep celana itu nempel di manekin dan jalan-jalan sendiri. Ternyata bahan jeans ini dari kapas kampung pemilik toko, di mana dulu ada cewek yang meninggal pas produksi dan arwahnya sekarang gentayangan di celana itu. Ada wanita yang kepalanya gatal banget sampai dia garuk terus. Bahkan kulit kepalanya udah luka parah sampai kelihatan tengkoraknya. Tapi dia nggak bisa berhenti. Jadi dokter terpaksa nahan tangannya biar dia nggak garuk lagi. Bertahun-tahun cari obat nggak ada yang berhasil. Dokter curiga ini masalah saraf dan motong saraf kepalanya. Tapi malah makin parah. Dia tetap garuk sampai lukanya makin lebar. Akhirnya dokter ikat kakinya biar dia nggak bisa gerak. Terus dokter rumah sakit punya teori. Mungkin masalahnya ada di otaknya ya udah kebiasaan garuk. Mereka akhirnya bikin eksperimen pakai ilusi. Dokter disuruh duduk di depan kaca, tangannya ditutup pakai papan, terus dikasih tangan palsu. Saat tangan palsu itu digaruk bareng tangan aslinya, dokter ngerasa gatalnya beneran. Triknya, tangan palsu itu tiba-tiba dipukul palu dan refleksnya dokter langsung kaget seolah tangannya sendiri yang kena. Akhirnya eksperimen ini dicoba ke wanita dan berhasil. Ternyata sejak kecil dia nggak pernah keramas dan kebiasaan garuk itu udah jadi refleks otaknya, bukan karena penyakit. Ketika geng kapak kena batunya. Jadi awalnya tempat ini kelihatan adem ayem. Warganya pada sibuk jualan kain, sembako, sampai nyukur rambut. Tapi ada satu sosok yang bikin semuanya tunduk, ibu pemilik tempat ini. Orang-orang gak ada yang berani macem-macem sama dia. Sampai akhirnya muncul 2 cowok yang ngaku anggota geng kapak, geng paling ditakuti. Tapi warga sini malah nyantai, gak ada yang takut. Begitu si ibu tahu ada keributan, salah satu cowok itu langsung kena tampol keras. Gak terima, salah satu dari mereka nekat lempar petasan buat manggil geng kapak. Tapi petasan itu malah nyasar ke kepala petinggi geng kapak beneran. Ini bikin pasukan geng kapak akhirnya beneran datang buat balas dendam. Yang bikin kaget, warga biasa di sini ternyata jago kungfu kelas tinggi. Geng kapak yang katanya paling seram malah dihajar habis-habisan sama mereka, sampai nggak ada yang bisa bangun lagi. Plot twistnya, si ibu yang kelihatan galak itu nggak ada apa-apanya dibanding jurus kungfu warga. Cewek ini pesan makanan, tapi pas datang malah kosong, gak ada makanan. Struknya pun cuma kertas putih. Kesel, dia nelpon driver yang ngirim makanannya, tapi nomornya kosong. Mau komplain, malah lihat tulisan di luar kotaknya. Tulis makanan yang diinginkan dan masukin ke dalam. Iseng dia coba tulis sate. Tiba-tiba kotaknya bersinar dan beneran muncul sate. Dia makin lahap, terus nyoba lagi, tulis sushi. Muncul, tapi dia cuma makan dagingnya doang. Nasinya dia buang. Lama-lama dia makin rakus, munculin lobster, makan sampai puas. Tapi pas mau bikin kaviar 70 juta, kertasnya habis. Akhirnya dia pakai kertas kemasan obat palsu yang dulu dia jual pas masih jadi streamer. Berhasil, dia langsung live promosiin kaviar itu. Penonton pun percaya. Tapi nggak lama dia mulai mimisan, penglihatannya kabur, tubuhnya gemetar, dan akhirnya dia mati di tempat. Live-nya langsung kena banned. Ternyata di kertas kemasan yang dia pakai sebelumnya ada tulisan pergi sendiri. Dia nggak tahu, ya jadinya dia pun pergi tiada dari bumi.
Cewek ini mau make a wish buat ulang tahunnya. Pas dia tiup lilin, tiba-tiba lampunya mati. Begitu nyala lagi, semua temennya diam kayak patung. Mata mereka bisa gerak, tapi badan mereka totally freeze. Belum sempat mikir apa-apa, balon di ruangan langsung meletus sendiri. Cewek ini shock banget, tapi sebelum dia bisa bereaksi, tangannya malah gerak sendiri, naik ke arah kue ulang tahunnya. Dalam tatapan ngeri teman-temannya, dia langsung nyomot sepotong kue dan lahap makannya tanpa bisa berhenti. Dia makan terus sampai habis. Baru aja selesai habisin kuenya, tiba-tiba lampu mati lagi. Pas nyala, aneh banget, di depannya ada kue lagi yang sama persis kayak sebelumnya. Tangannya lagi-lagi gerak sendiri, siap buat ambil dan makan kue lagi. Padahal dia udah kenyang banget nih dan perutnya udah gede. Wah, aneh banget ya. Ada bapak-bapak yang ikut lomba lari, rutenya lewat hutan, kan jauh banget tuh. Dia mikir, mending lewat jalan pintas aja biar cepet sampai. Akhirnya dia lari kenceng banget, tapi karena hutan itu sepi banget, dia capek dan berhenti buat jalan. Tapi sialnya, dia malah ngeliat aksi kejahatan. Ada cowok yang pegang senjata, terus dia langsung bilang, dia bukan pelakunya, bahkan buang senjatanya juga buat buktiin. Tapi si bapak gak langsung percaya, soalnya sebelumnya senjata itu kan ada di tangan cowok itu. Jadilah mereka berantem, merebut-rebutan senjata, sampai akhirnya si bapak pingsanin si cowok pakai skop. Si bapak ngambil senjatanya dan ngarahin ke cowok itu. Ternyata cowok itu juga pelari kayak si bapak. Mana ada bapak bertopi juga yang datang dan ngeliat si bapak pegang senjata. Dia kira si bapak pelakunya, jadi dia kabur. Si bapak yang gak mau ketahuan akhirnya ngejar si bapak bertopi itu. Tiba-tiba pelaku aslinya muncul dan si bapak bertopi itu ternyata udah dihabisin. Si bapak balik lagi ke tempat kejadian, ketemu pelaku yang asli dan langsung sadar kalau dia salah tuduh. Sialnya pelaku asli itu malah balas dendam dan ngabisin si bapak. Waduh, plot twist banget ya. Lagi asik keramas, pria ini tiba-tiba ngerasa ada sesuatu di belakangnya. Pas noleh, itu harimau. Panik dia nyemplung ke bathtub, berharap nggak kelihatan. Tapi harimaunya ngejulurin cakar. Untung pas dia ngeluarin gelembung, harimaunya kaget dan mundur. Dia buru-buru bangkit, nutupin muka harimau pakai busa sabun, terus kabur. Di luar lebih serem, harimau di mana-mana. Dia pun sembunyi di tong kayu, malah ketahuan. Cepet-cepet nyalain korek api, sodorin keluar, bikin harimau loncat kaget. Dia kabur ke kandang harimau, tapi udah penuh, jadi masuk ke kandang sebelah. Terasa aman, dia malah ngeledek harimau. Harimaunya nggak kehabisan akal, ambil selang nyemprot air ke dia. Lagi kuyup total, muncul seorang wanita santai. Dia elus harimau kayak kucing. Si harimau langsung jinak semua. Ternyata dia pawang mereka sejak kecil. Dengan tenang dia bawa semua harimau balik ke kandang, ninggalin cowok itu basah kuyup yang masih syok sama kejadian barusan. Main petak umpet emang seru, tapi hati-hati ya kalau mainnya malam-malam. Jangan sampai ngalamin kayak ibu sama anak ini. Jadi ibu sama anak ini punya kebiasaan main petak umpet tiap hari. Malam itu abis main mereka balik ke kamar masing-masing. Tapi baru aja si ibu mau tidur, tiba-tiba anaknya manggil ngajak main lagi. Si ibu yang mikir anaknya cuma bercanda, nyariin dong. Dia nemu anaknya lagi ngumpet di samping meja dengan muka ketakutan. Tapi suara anaknya manggil lagi dari arah lain. Lah, kan anaknya ada di depan dia. Karena penasaran si ibu pergi nyari sumber suara. Anak ini juga nggak tenang. Dia nyamperin ibunya. Nah, di saat dia lihat ibunya lagi berdiri diam, liatin lukisan, anak ini manggil, tapi si ibu nggak noleh. Pas disamperin guys, ibunya ternyata ada di belakang dia. Lah, yang di depan itu siapa? Ini serem banget, semua mainan di kota tiba-tiba berubah jadi monster sungguhan. Pas 3 orang ini udah ketakutan banget, tiba-tiba sesosok mumi narik mereka ke dalam sebuah rumah. Ternyata itu temen mereka. Dia bilang kalau mereka nyamar jadi monster, monster itu nggak bakal nyerang mereka. Dan bener aja, saat mereka nyamar pakai kostum monster, gak ada monster yang ngenalin mereka. Mereka berhasil lolos, tapi begitu sampai di rumah, mereka langsung terkejut setengah mati karena ibu mereka udah berubah menjadi boneka kayu. Dan yang paling menyeramkan, wanita ini jelas bukan manusia biasa. Pria ini lagi belanja di supermarket. Tiba-tiba ada sesuatu yang gerak-gerak. Pas dicek, ternyata ada sekantong marshmallow hitam yang bisa hidup. Marshmallownya keluar dari kantong, ngulet dikit, terus langsung ngikutin dia pulang. Tapi nggak sengaja, satu marshmallow jatuh ke lantai. Pria ini gemes dong, dia colek dikit, malah digigit. Gigitannya bikin si pria teriak, dan itu ngebangunin semua marshmallow lain. Chaos langsung terjadi. Ada yang naik robot vakum dan ngebut kayak pembalap. Ada yang bakar temennya sendiri juga. Si pria jadi panik, buru-buru lari ke pintu keluar. Tapi di sana ada monster berbentuk sapi lagi makan makanan ternak. Si pria nekat kabur, tapi monster itu ngejar. Dia nyaris ketangkep, tapi untungnya berhasil belok mendadak dan loncat ke mobilnya. Ada ninja cowok yang punya jurus mata mengerikan banget. Dia bisa memperlambat waktu, bikin lawan gak sadar, terus ngalahin puluhan musuh dalam sekejap. Tapi parahnya dia malah kalah sama ninja cewek yang juga punya jurus mata sama ngerinya. Cewek ini bukan sembarangan, dia ninja paling kuat di desanya guys. Bahkan cuma dengan tatapan mata aja, organ tubuh musuhnya bisa langsung hancur lebur. Keren, tapi serem abis kan? Di hari ulang tahunnya, cewek ini lagi ngerasa down banget.
Setiap kali lihat diri di cermin, kerutan di wajahnya makin kelihatan, apalagi pas senyum. Dia ngerasa makin tua. Tapi tiba-tiba ada yang ngirimin dia kue ulang tahun. Gak tahu siapa, tapi dia nggak peduli. Dia malah doa dalam hati, pengen banget kerutannya hilang sebelum tiup lilin. Pas nyobain kuenya, rasanya enak banget. Tapi pas dia balik ngaca, ajaib, kerutannya mulai memudar. Dia mikir kue ini pasti kue ajaib. Langsung dia habisin semuanya biar makin muda. Tapi siapa sangka, makan banyak kue itu malah bikin dia tambah tua. Kerutan nggak hilang, rambut rontok, dan dia mulai berhalusinasi. Kue itu ternyata ngambil sisa hidupnya, guys. Ada cewek yang kerja jadi guru les, tapi dia dapat tugas ngajar sesuatu yang enggak masuk akal sama sekali. Jadi ceritanya, dia disuruh ngajar anak-anak di rumah ibu yang punya 3 anak. Begitu dia diajak ke lantai atas, dia kira bakal ketemu anak-anak. Taunya mereka itu boneka. Dan kan, bisa dibayangin gimana anehnya dia ngajar boneka. Enggak tahan, akhirnya dia buat alasan enggak enak badan supaya bisa cabut dari sana. Tapi pas dia balik ke rumah, hal aneh justru terjadi. Tiba-tiba TV di rumahnya nyala sendiri, padahal dia enggak nyalain sama sekali. Dia matiin kan, pas mau pergi TV-nya nyala lagi. Kebingungannya makin jadi dan dia coba matiin sekali lagi, tapi TV-nya nyala lagi dan dia mulai perhatiin. Tanpa dia sadar, ternyata di belakangnya ada boneka kecil tadi yang ikut nonton bareng dia. Serem kan? Perampok ini modusnya gokil, ngerampok bank pakai bayi. Jadi cewek ini masuk bank pura-pura mau ambil barang di brankas sambil bawa bayi. Pas petugas bantu pegangin botol susu, ternyata tutupnya udah dilapisi cairan panas biar sidik jarinya rusak. Nah, pas dia keluar, rekannya ngehack CCTV buat bikin seolah ada bayi ketinggalan di brankas. Si cewek panik, pura-pura anaknya ketinggalan. Tapi ruang brankas nggak bisa dibuka karena sidik jari petugas error. Akhirnya mereka panggil polisi, tapi yang datang malah komplotan perampoknya sendiri. Dan ya, mereka bikin ledakan, rampok bank, terus kabur. Gokil sih modusnya.